Yesus bukan lagi terang dunia. Diciptakannya terang oleh Tuhan pertama kali sebelum segala sesuatu yang ada di dunia, membuktikan betapa pentingnya terang bagi kehidupan, lebih-lebih dalam kehidupan manusia ribuan tahun yang lalu sebelum adanya alat-alat penerang seperti sekarang ini. Dengan terang, keberadaan benda di sekitar dapat dikenali, walaupun tidak banyak sumber terang pada saat itu yang dapat digunakan sebagai penerang. Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia, yang kegelapan tidak akan menguasainya dan agar orang yang mengikutinya tidak tinggal dalam gelap. Akan tetapi, Yesus hanyalah terang dan bukan sumber terang itu sendiri. Terang Yesus seumpama pelita yang dapat menerangi jalan orang yang mengikutinya, tetapi pelita ini hanya dapat memberikan terang sampai batas kesediaan minyak yang ada di dalamnya. Setelah itu, pelita akan padam dan tidak akan dapat memberikan terang kembali dan orang yang mengikuti pelita tersebut akan berada dalam kegelapan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal 8 ayat 12. Selama ini kafir Kristen dicekoki oleh gereja bahwa Yesus adalah terang dunia. Orang yang ingin hidup dalam terang harus mengikuti Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kafir Kristen tanpa sadar mengikuti dogma gereja, tanpa sikap kritis pula mereka membenarkannya. Seandainya ada sedikit saja sikap kritis, tentu sekarang ini mereka tidak akan berada dalam kegelapan. Yesus memang terang dunia, tetapi pertanyaannya, sampai kapan Yesus menjadi terang dunia? Kafir Kristen tidak perlu harus membolak-balik setiap lembar Bible dan memeriksa satu demi satu ayatnya hanya untuk menemukan jawabannya. Mereka cukup melanjutkan membaca Injil Yohanes tersebut dan pada pasal 9 ayat ke-5 mereka akan menemukan ayat, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Ayat ini begitu singkat namun padat. Memberikan pemahaman pada siapapun yang membacanya, bahwa Yesus akan memberi terang atau dapat memberi terang kepada orang yang mengikutinya, hanya jikalau Yesus berada di dunia. Ayat di atas tidak pernah dibahas secara khusus oleh situs-situs Kristen dan tak satu pun dari kafir Kristen yang kemudian mempertanyakannya, walaupun saya sangat yakin mereka telah berulang kali membacanya. Karena Yesus hanya menjadi terang tatkala dirinya berada di dunia, maka sangat terlambat apabila ada seorang manusia di zaman sekarang ini yang masuk Kristen dengan tujuan agar mendapat terang dari Yesus. Seorang Kristen dapat saja memberikan pembelaan diri, bahwa terang yang dimiliki oleh Yesus telah diwariskan kepada para muridnya yang kemudian diteruskan oleh para paus Gereja Katolik. Pembelaan tersebut sepenuhnya asumsi tanpa dalil dari Bible, karena tidak ada satupun pernyataan Yesus yang menyatakan demikian. Dalam Injil Kristen memang disebut Yesus pernah berkata, "Kamu adalah terang dunia." Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, Matius pasal 5 ayat 14. Tetapi ucapan tersebut bukan hanya ditujukan kepada para murid saja, tetapi juga ditujukan kepada banyak orang. Menyebut para paus Gereja Katolik mewarisi terang murid-murid Yesus juga bukan pernyataan yang valid, karena murid-murid Yesus tidak pernah menjadikan gurunya menjadi Tuhan. Kafir Kristen kini berada dalam kegelapan penuh karena Yesus yang mereka sembah sama sekali tidak memberi mereka terang.
Ditambah lagi tidak ada ajaran Yesus dalam agama Kristen, kalaupun ada itu sedikit sekali. Dalam agama Kristen hanya ada ajaran-ajaran gereja, yang diperoleh dari sinkretisme ajaran-ajaran penyembah berhala. Ajaran-ajaran yang saya maksud diantaranya Trinitas, dosa asal, penebusan dosa, kejatuhan malaikat dan lain-lain. Bahkan kisah-kisah Yesus dalam Injil Kristen, mulai lahirnya Yesus dari seorang perawan tanggal 25 Desember, kelahirannya ditandai kemunculan sebuah bintang di timur, dan diikuti oleh 3 orang majusi, memiliki 12 orang murid, banyak bermukjizat, mati dan bangkit setelah 3 hari, ternyata memiliki kesamaan dengan kisah dewa-dewa Mesir, Persia dan Yunani. Agama Kristen juga sangat lekat dengan lambang-lambang dewa matahari seperti pada foto-foto atau patung-patung Yesus dan Maria, di salib-salib gereja dan lain-lain. Kalaupun umat Kristen dapat menemukan ajaran asli Yesus, itu juga percuma, karena Yesus sesungguhnya hanya diutus untuk bangsa Israel. Keselamatan yang ditawarkan Yesus juga terbatas hanya untuk 144.000 dari bangsa Israel. Itu artinya, tidak ada peluang bagi bangsa di luar Israel atau bahkan dari bangsa Israel sekarang ini yang dapat memperoleh keselamatan dari mengikuti Yesus. Tidak ada pilihan bagi kafir Kristen yang ingin memperoleh terang kecuali menerima agama Islam. Karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya agama yang akan dapat membimbing ke jalan yang lurus, jalan terang penuh cahaya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan." Al-Makidah ayat 15. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi cahaya menggantikan berakhirnya terang yang telah dibawa oleh Yesus. Terang cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada sampai hari kiamat. Dengan beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawanya, kafir Kristen tidak perlu kehilangan terang untuk selama-lamanya, sebab akan ada kitab Al-Quran, yang akan dapat mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang cahaya, dan membebaskan manusia dari kesesatan menuju kepada kebenaran. Untuk selanjutnya, saya serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas saya tidak lebih hanya menyampaikan, sedangkan petunjuk adalah sepenuhnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyesatkannya, dan tidak seorang pun yang akan sanggup menyesatkan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikannya petunjuk.